Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas PS2D, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat Bapak Ahmad Irfani MAG yang telah memberikan kesempatan kita untuk menyampaikan materi makalah kami yang membahas tentang teori produksi. Sebelum kami mempresentasikan makalah kami, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Komariani, saya sendiri, Zakia, Sultan Sakti Muhammad Ampung, dan Supriyadi. Baiklah, pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian produksi. Sebelum itu, kita ketahui dahulu apa itu produksi. Produksi adalah elemen penting dalam aktivitas ekonomi. Produksi juga merupakan usaha yang menciptakan dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi atau input atau menjadi hasil produksi atau output. Mustafa Nasution menyebutkan bahwa korelasi produksi, distribusi, dan konsumsi seperti mata rantai yang berkaitan atau saling melibatkan satu sama lainnya, ketiganya itu akan berfungsi secara efektif dan efisien ketika berjalan beriringan dan akan mengalami stagnasi ketika salah satu dari ketiga tersebut terhenti. Sedangkan Kaf menyatakan bahwa kegiatan dalam produksi Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi visi materialnya, tetapi juga moralitas. Sebagai sarana untuk tercapainya tujuan hidup sebagaimana digaris dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Al-Ghazali menganggapkan bahwa produksi merupakan elemen penting dalam beribadah. Secara khusus, ia memandang bahwa produksi atau menciptakan barang-barang kebutuhan dasar sebagai suatu kewajiban sosial. Ini berarti jika telah ada orang yang berkecimpung di dalam dunia usaha yang memproduksi barang-barang dengan jumlah yang mencakupi kebutuhan masyarakat sekitar, semua orang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keamanan seseorang. Yang dimaksud dengan teori produksi yaitu teori yang menjelaskan atau menerangkan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor penghasilan outputnya. Yang kedua, produksi yang diharamkan ekonomi Islam. Dalam produksi yang diharamkan dalam ekonomi Islam ada 9, yaitu yang pertama, investasi harta dengan cara yang didapat membahayakan masyarakat. Dalam Islam, mengharamkan produksi yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan membahayakan masyarakat umum. Yang kedua, riba. Tentu dalam ajaran Islam dan agama-agama samawi lainnya juga mengharamkan riba, karena dalam riba terdapat hal yang membahayakan masyarakat dan ekonomi. Yang ketiga, jual beli tidak jelas atau disebut gharar. Yang keempat, investasi pungutan pajak untuk menghasilkan uang. Yang kelima, pencurian. Yang keenam, perampasan. Yang ketujuh, upah pekerjaan yang haram dilaksanakan seperti mas kawin, zina, serta lainnya. Mencari harta dengan cara menjual minuman keras, bangkai babi, dan lainnya. Yang kedelapan, suap. Yang kesembilan, perjudian. Sedangkan dalam Qardawi yang dikutip oleh Wanda Khalifah Ramadan, berikut ini beberapa produksi yang dilarang oleh Islam, yaitu yang pertama,
menanam tanaman yang diharamkan karena dapat membahayakan bagi manusia seperti popi dari buah opium, kanibis atau heroin, ganja, narkotika, serta tembakau. Haram untuk dijadikan ugi. Anggur diniatkan untuk membuat wine atau minuman keras. Yang kedua, memproduksi barang-barang haram, baik haram dikenakan atau haram dikoleksi, misalnya membuat patung atau cawan dari bahan emas dan perak, membuat gelang emas untuk laki-laki. Yang ketiga, produksi yang dapat merusak akidah, etika, moral manusia, disertai produksi yang berhubungan dengan kemusyrikan, pornografi, dan sadis, baik dalam opera, film, maupun musik. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Zakia. Kepada Zakia dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kami yang pertama, yaitu Komariani. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, faktor-faktor produksi, dan kedua, biaya produksi. Telah kita ketahui bahwa faktor-faktor produksi tersebut sangat penting dalam hal perekonomian ataupun ekonomi, yang mana faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan hasil atau pendapatan kedepannya seperti apa. Faktor-faktor produksi terbagi menjadi 4. Yang pertama, tanah. Yang kedua, tenaga kerja. Yang ketiga, modal. Yang keempat, organisasi atau manajemen. Pertama, tanah. Tanah mengandung arti yang sangat luas, yaitu termasuk semua sumber yang kita peroleh dari udara, laut, gunung, dan sebagainya, sampai keadaan geografi, angin, dan iklim yang terkandung dalam tanah. Menelaah perkembangan histori ekonomi Islam pada masa Rasulullah dan sahabat, ditemukan data yang mendukung Rasulullah telah berhasil memberikan dorongan kepada para sahabat dan kaum muslimin agar mereka menghidupkan kehidupan yang produktif dengan memberdayakan tanah sebagai sumber kemakmuran rakyat. Ekonomi Islam mengakui bahwa tanah sebagai faktor ekonomi untuk dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya kesejahteraan ekonomi sesuai dengan ketentuan syariat. Islam mengakui adanya kepemilikan atas sumber daya alam dengan selalu mengupayakan pemanfaatan dan pemeliharaan yang benar-benar baik atas sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi. Yang termasuk faktor-faktor produksi yang terkandung dalam tanah, yaitu pertama ada bumi. Bumi merupakan permukaan tanah. Bumi merupakan permukaan tanah yang di atasnya bisa kita berjalan, mendirikan bangunan atau rumah, dan isi lainnya. Yang kedua ada mineral yang berupa logam, bebatuan juga seisinya. Yang ketiga itu merupakan gunung. Gunung merupakan sumber lain yang menjadi kekayaan alam. Yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah segala kegiatan manusia, baik jasmani ataupun rohani, yang disalurkan dalam proses produksi guna menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai usaha jasmani atau rohani untuk memuaskan sesuatu kebutuhan.
Sebagai ahli ekonomi, tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja produktif dan tenaga kerja non-produktif. Tenaga kerja produktif artinya apabila tenaga kerja tersebut bisa menambah nilai material seperti pertanian dan manufaktur. Begitu juga sebaliknya. Apabila tenaga kerja tidak memberikan kontribusi material, maka disebut tenaga kerja non-produktif. Namun dalam perspektif ekonomi modern, semua tenaga kerja pada dasarnya itu merupakan tenaga kerja yang produktif karena termasuk juga dalam usaha memperoleh pendapat ataupun penghasilan. Yang ketiga ada modal. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau jasa atau hasil produksi yang digunakan untuk mendapatkan hasil produksi lebih lanjut. Modal merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset yang berikutnya. Modal juga terbagi menjadi dua. Yang pertama modal barang dan kedua modal uang. Modal barang yaitu modal yang berupa bahan-bahan mentah ataupun bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi. Sedangkan modal uang itu modal yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan proses produksi tersebut yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat ada organisasi ataupun manajemen. Organisasi atau manajemen adalah seseorang yang berinisiatif untuk merancangkan, menyusun seluruh perusahaan, keseluruhan kerja, merencanakan atau merancang dan mengarahkan adalah kerjanya organisasi. Muhammad menyebutkan bahwa organisasi sebagai upaya jejak mula timbulnya ide, usaha, dan barang apa yang diciptakan, berapa jumlahnya, serta kualitasnya bagaimana. Itu juga rancangan manajer. Kemudian dipikirkan dan dicari apa saja yang diperlukan termasuk ke dalam faktor-faktor produksi sebelumnya. Suatu organisasi mempunyai karakteristik yaitu adanya kontribusi usaha, mempunyai tujuan bersama, terdapat pembagian kerja, dan adanya hierarki kekuasaan. Dalam pendistribusi modern, organisasi berperan sangat penting dan dianggap sebagai faktor produksi paling utama. Serta dalam ilmu ekonomi modern, laba atau keuntungan diperoleh dari nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total. Nilai penerimaan total perusahaan dikurangi biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Bagian 2 itu ada biaya produksi. Biaya produksi. Biaya dalam pengertian produksi ialah suatu beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi dapat terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit, ialah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi, nilai dan semua input yang dibeli untuk produksi. Pembayarannya berupa uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan, contohnya biaya tenaga kerja dan sewa bangunan. Yang kedua, biaya implisit. Biaya implisit disebut juga invited cost atau ongkos tersembunyi, ialah taksiran biaya atau produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan, contohnya penggunaan gedung milik perusahaan sendiri.
Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan pemateri selanjutnya yang dipaparkan oleh rekan kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Sakti Muhammad Agung. Kami dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu unsur-unsur produksi. A. Bekerja. Yang pertama, seorang pekerja muslim harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan dirinya atau pekerjaan yang dapat ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Yang kedua, seseorang pekerja hendaknya mengetahui kebutuhan kerja dan tren yang sedang berkembang agar dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik. 3. Senang dan ikhlas dalam suatu pekerjaan. B. Modal dagang. Yang pertama, modal finansial. Terdapat dua orang yang mengadakan kerjasama dalam bentuk penggabungan modal kedua. Terjadinya penggabungan modal dan tenaga ketiga. Terjadi penggabungan modal. Namun pelaksanaan investasi hanya dipercayakan kepada salah seorang saja. Keempat, tenaga dua orang yang sepakat melakukan usaha bersama dengan modal hanya berasal dari salah satu pihak saja. Yang kedua, modal barang. Modal ini berasal dari seseorang yang bekerja dan mempunyai kekayaan berupa alat-alat dan barang-barang tertentu. Pengembangan income-nya dilakukan dengan cara persewaan. F. Tujuan produksi. Esensi produksi pada hakikat berdiri atas tujuan yang ingin dicapai. Pada prosesnya, produksi, seseorang produsen berusaha mengoptimalkan faktor produksi sehingga menghasilkan output yang berupa produk, barang ataupun jasa guna memenuhi kebutuhan manusia. Di dalam konsep konvensional, produksi dimaksud untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Tetapi beda pula dengan tujuan produksi di dalam ekonomi konvensional. Tujuan produksi di dalam Islam yaitu memberikan kemaslahatan yang dimaksimumkan bagi konsumen. Walaupun di dalam ekonomi Islam, tujuan utamanya ialah memaksimalkan kemaslahatan. Memperoleh laba tidaklah dilarang selama itu berada dalam lingkup tujuan dan hukum Islam. Keuntungan bagi produsen biasanya adalah laba yang didapatkan setelah dikurangi oleh faktor-faktor produksi. Sedangkan berkah terwujud dari segala hal yang memberikan kebaikan dan manfaat bagi produsen sendiri dari manusia secara keseluruhan. Tujuan dari kegiatan produksi juga mencapai dua hal pokok. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan setiap individu, dan kedua, merealisasi kemandirian. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi menurut Sidik dalam Hendrik Auto beberapa tujuan kegiatan produksi. Di antaranya yaitu yang pertama, pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran moderat. Yang kedua, menentukan kebutuhan manusia. Yang ketiga, persediaan terhadap kemungkinan. Yang keempat, persediaan bagi generasi mendatang. Yang kelima, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Tujuan produksi yang pertama sudah pasti yaitu produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya. Sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran, dilarangkan memenuhi takaran pada moderat manusia yang akan menimbulkan setidaknya dua implikasi. Pertama, produsen yang menghasil barang ataupun barang yang menjadikan kebutuhan bukan keinginan dan konsumen. Barang dan jasa diciptakan harus mempunyai manfaat yang nyata bagi kehidupan Islami, bukan memberikan kepuasan maksimum bagi konsumen. Karena prinsip konsumen yang banyak dijadikan pegangan produsen tidak dapat diimplementasikan begitu saja. Yang kedua, kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan wajar. Tujuan terakhir yaitu pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.
yang merupakan tujuan produksi yang paling original dari ajaran Islam. Selain untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri, produksi juga harus berorientasi pada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyadi dari kelas 2D Prodi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip produksi dan nilai-nilai Islam dalam produksi. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan prinsip-prinsip produksi. Pada prinsipnya, aktivitas produksi terkait dengan seluruh syariat Islam, di mana seluruh aktivitas produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Tujuan dari keduanya merupakan hubungan yang tegak lurus. Artinya, jika konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah atau kebahagiaan, maka produksi juga dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna kebahagiaan tersebut. Salah satu definisi tentang produksi ialah aktivitas yang menciptakan manfaat di masa kini dan di masa mendatang. Proses produksi biasanya dilakukan oleh misalnya seorang penyanyi yang mengelola udara, alat-alat pernapasan, alat-alat pengucapan, pita suara, daya seni dan keterampilan yang akan menghasilkan suatu penyanyi solo yang sangat indah, atau sebuah perusahaan tekstil besar dengan ribuan karyawan dan berbagai macam bahan baku dan mesin yang akan menghasilkan tekstil yang untuk dijual ke mancanegara. Prinsip pokok yang dijelaskan itu harus mencerminkan dalam sistem produktif dalam suatu negara Islam. Karena mengapa produksi berarti diciptakan manfaat. Seperti juga halnya dengan konsumsi, pemusnah produksi itu. Produksi tidak juga berarti menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada. Karena ada orang dapat menciptakan benda, dalam pengertian ahli ekonomi, yang dikerjakan oleh manusia hanyalah membuat barang-barang menjadi berguna atau dihasilkan. Prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Bahkan dalam sistem kapitalis, terdapat susunan memproduksi barang dan jasa yang didasarkan pada kepentingan individu dan materi. Al-Quran mengajukan agar orang-orang bekerja keras untuk bisa mendapatkan harta kekayaan. Namun Islam hanya membolehkan usaha dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah sangat dicela. Sebab itu dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya akan membawa kehancuran. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi, yaitu 1. Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. 2. Islam selalu mendukung kemajuan di bidang produksi. 3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. 4. Yang keempat yaitu dalam berinovasi dan bereksperimen. Pada prinsipnya agama Islam kemudahan, menghindari mudarat dan menghasilkan manfaat. Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain sebagai berikut. 1. Memproduksikan barang dan jasa yang halal pada tiap tahapan produksi. 2. Mencegah kerusakan di muka bumi termasuk membatasi polusi. Yang ketiga yaitu produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. 4. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Baik, yang selanjutnya yaitu nilai-nilai Islam dalam produksi.
Upaya produsen untuk memperoleh maslahah yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, seluruh kegiatan produksi terikat pada tatanan nilai moral dan teknikal yang Islami. Nilai-nilai yang Islam dalam produksi meliputi 1. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi pada tujuan akhirat. 2. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang ketiga yaitu memuliakan prestasi dan produktivitas. 4. Mendorong ukhuwah sesama perilaku ekonomi. 5. Menghormati hak milik individu. 6. Mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. 7. Adil dalam transaksi. 8. Memiliki wawasan sosial. 9. Pembayaran upah tepat waktu dan layak. Yang ke-10 yaitu menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Penerapan nilai-nilai di atas dalam proses produksi tidak saja akan mendatangkan keuntungan bagi produsen, tetapi sekaligus mendatangkan berkah. Keberkahan yang didapatkan oleh produsen merupakan satu maslahah yang akan memberikan kontribusi bagi tercapainya falah. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.